Kita mungkin mengenal Pakistan dari namanya, tetapi jumlah orang yang pernah ke sana relatif sedikit. Negara Asia Selatan ini memiliki luas wilayah 881.000 km persegi. Dari jumlah penduduk, negara ini dihuni oleh 235 juta orang. Begitu padatnya populasi di dalam negara ini, dan masalah jumlah penduduk, yang merupakan masalah terbesar di negara-negara Asia Selatan, juga merupakan salah satu fakta pertama yang menarik. Di Pakistan, hanya 30% penduduknya yang tinggal di kota, sementara sebagian besar menjalani kehidupan di desa-desa dan daerah pegunungan Pakistan. Faktor paling besar yang melatar belakangi orang-orang bermigrasi ke daerah pedesaan, dikarenakan tinggal di kota memerlukan biaya tambahan. Jika melihat Pakistan di peta, Anda akan melihat bahwa negara ini memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Laut Arab, dengan Afghanistan dan Iran di sebelah barat, Cina di sebelah utara, dan India di sebelah timur. Ibu kotanya, Islamabad, dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, tetapi kota ini bertentangan dengan kepercayaan umum, karena Islamabad bukanlah kota paling maju di Pakistan. Karachi dan Lahore dikenal sebagai kota terbesar dan paling maju di negara ini. Dalam banyak hal, negara ini memiliki kemiripan dengan budaya India, dengan makanan jalanan dan gaya berpakaian adalah contoh nyata dari hal ini. Saat ini, negara ini merupakan negara terpadat ke-6 di dunia, dan satu-satunya negara Islam yang memiliki senjata nuklir, meskipun negara ini merupakan salah satu negara yang baru merdeka. India dan Pakistan berada di bawah kekuasaan Inggris untuk waktu yang lama. Sekitar 60 bahasa, termasuk bahasa Inggris digunakan di negara ini, dan bahasa Inggris dianggap sah bahkan dalam korespondensi resmi negara. Selain itu, bahasa Urdu merupakan salah satu bahasa simbolis utama negara ini. Pada tahun 1947, Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan telah memutuskan untuk memisahkan negara itu dari India, sehingga menciptakan identitas negara baru. Namun, sengketa wilayah antara Pakistan dan India masih berlangsung hingga saat ini, sehingga kedua negara tersebut tidak bersahabat. Negara ini merupakan persimpangan kehidupan antara Bangladesh dan India. Jadi, jika Anda pernah ke India atau Bangladesh, pemandangan yang akan Anda lihat di jalan-jalan Pakistan, rutinitas harian kedua negara bagian ini sangat mirip, terutama dalam hal kepercayaan agama. Fakta bahwa hampir seluruh negara ini adalah Muslim yang taat, membuat Pakistan semakin dekat dengan Bangladesh. Saya ingin mengatakan bahwa jalan-jalan di Pakistan sudah sangat maju, tetapi sayangnya, saya harus menyampaikan kepada Anda, bahwa meskipun memiliki tanah yang sangat subur, negara ini belum dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan baik hingga saat ini. Jika Anda pergi ke kota-kota seperti Lahore dan Karachi di Pakistan, Anda akan melihat pasar ada di hampir setiap sudut. Orang-orang terus bergerak terutama di pasar, dan hampir tidak ada pekerja perempuan dan toko-toko dipenuhi oleh laki-laki. Pria Pakistan, seperti mereka yang berada di Afghanistan, sebagian besar memiliki satu gaya berpakaian. Orang-orang ini tidak mengenakan celana panjang, kemeja, atau sweater, tetapi mereka mengenakan jenis pakaian tradisional yang sama, dengan warna yang berbeda. Pakaian pria ini disebut abaya dan cukup populer, terutama di kalangan penduduk Muslim Asia. Begitu populernya sehingga di tempat-tempat yang dihuni banyak Muslim, seperti Bangladesh, Afghanistan, Pakistan dan India, Anda akan melihat bahwa para pria berpakaian yang berfokus pada abaya. Satu perbedaan antara Pakistan dan negara tetangganya, Afghanistan, adalah meskipun keduanya negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, tetapi tidak semua pria Pakistan memiliki janggut saat berkeliaran di pasar. Anda dapat melihat bahwa beberapa pria memiliki janggut yang kasar dan tidak terawat, sementara yang lain hanya berkumis atau dicukur bersih. Populasi negara yang besar dan statusnya sebagai negara agraris, secara umum telah mendorong orang-orang untuk beralih ke sektor makanan sebagai mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, pasar-pasar sangat ramai, dan hampir tidak ada yang tidak dapat Anda temukan di pasar-pasar ini.
Makanan kaki lima yang Anda lihat di pinggir jalan, biasanya dimasak di atas wajan datar. Makanan ini biasanya terdiri dari daging dan hidangan pedas yang digoreng dalam minyak panas. Jika Anda tidak menyukai saus atau bumbu pedas, maka makanan kaki lima Pakistan mungkin tidak menarik bagi Anda. Selain itu, konsumsi nasi tersebar luas di Pakistan. Makanan kaki lima yang paling populer dan memuaskan adalah nasi pilaf berisi daging. Sementara beberapa orang menjual makanan kaki lima khas Pakistan di pasar, yang lain menjual buah-buahan dan sayuran khas Asia Selatan. Beberapa mencoba mencari nafkah dengan menjual berbagai perkakas dan peralatan di pasar. Apa yang terjadi jika populasi suatu negara meningkat lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia? Tentu saja, pendapatan per kapita menurun. Bayangkan sebuah kue bundar besar dan anggaplah sebagai negara yang mendistribusikan kue ini kepada 10 juta orang, dan kemudian kepada lebih dari 200 juta orang. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kue tersebut, semakin tak terelakkan kemiskinan dan masalah terkait di negara itu. Di Pakistan, orang-orang yang mengangkut barang, menjual barang atau menjadi sopir taksi, sepanjang hari hanya memperoleh sekitar Rp1.500.000 hingga Rp2.250.000 per bulan. Jika kita nyatakan dalam hal daya beli, setiap orang di Pakistan bekerja selama setahun hanya untuk membeli komputer yang layak. Mata uang yang digunakan di negara tersebut adalah rupiah Pakistan, dan pendapatan bulanan warga Pakistan sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Ini setara dengan sekitar Rp1.300.000. Itulah sebabnya mengapa kaum muda di Pakistan tidak puas dengan kehidupan di negara mereka, dan mencari cara untuk melarikan diri. Mereka berusaha keras untuk pindah ke wilayah paling barat yang dapat mereka jangkau. Salah satu negara tersebut, tentu saja, adalah Turki, Suriah dan Afghanistan. Dan kini ada gelombang besar warga Pakistan yang memasuki Turki melalui jalur ilegal, bermimpi mencapai negara-negara Eropa melalui Turki. Ketidakmampuan Pakistan untuk mengelola populasi yang begitu besar dibuktikan lebih lanjut oleh polusi ekstrim di jalan-jalan, yang memperjelas bahwa terlalu banyak orang mengakibatkan pemborosan yang berlebihan. Lahore khususnya menonjol sebagai salah satu kota terkotor dan paling tidak higienis di Pakistan dan dunia. Misalnya, sampah makanan selalu ada di samping jalan, dan tanah di jalan-jalan akan menyambut Anda dengan bau yang sangat memuakan. Kadar oksigen di udara pasti sangat buruk, sehingga Anda dapat dengan mudah merasakan bahwa udara yang Anda hirup di paru-paru mengandung segalanya, kecuali oksigen. Yang aneh adalah bahwa orang-orang telah terbiasa dengan cara hidup ini, dan tampaknya tidak terganggu oleh bau yang menyengat. Kompleksitas kabel listrik pada tiang listrik, bangunan tua dan usang, dan jalan-jalan tanah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Atau mungkin mereka percaya bahwa sumber daya mereka memadai, karena mereka belum pernah melihat kondisi kehidupan yang lebih baik. Misalnya, orang-orang mengangkut barang bukan dengan minibus, melainkan dengan keledai. Meskipun hal ini mungkin biasa terjadi di desa-desa, penggunaan transportasi semacam itu di kota-kota menciptakan kesan negatif tentang pembangunan negara tersebut, dan jalan raya mereka lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara Afrika, dan jelas terlihat bahwa jalan tersebut belum diperbarui setidaknya selama 30 hingga 40 tahun. Dan jalan beraspal hanya ada di sebagian besar wilayah kota, tetapi menunggu diperbaiki. Jika Anda ingin bercukur di Pakistan, Anda dapat melihat orang-orang bercukur di ganggang atau kios pinggir jalan. Karena menyewa tempat cukur mahal bagi kebanyakan orang, mereka melakukan pangkas rambut di jalanan. Pakistan adalah negara dengan hujan monsun yang cukup sering, yang menjadikan negara tersebut sebagai negara agraris. Kenyataan bahwa hujan mengubah tanah menjadi ladang yang subur. Namun, mereka yang tidak memiliki kios cukur harus berhenti bekerja saat hujan turun, karena tukang cukur jalanan adalah salah satu profesi yang terpengaruh oleh hujan. Di Lahore,
Ada kota yang patut mendapat perhatian khusus. Kota ini setiap tahunnya menempati peringkat sebagai kota dengan udara terkotor di dunia. Jika Anda pergi ke Lahore, Anda akan merasa kesulitan untuk menarik napas dalam-dalam. Partikel debu yang tidak dapat Anda lihat dengan mata telanjang mengambang di udara, dan secara langsung membahayakan kesehatan manusia, dan fakta bahwa kota tersebut menimbulkan ancaman langsung terhadap paru-paru manusia, telah dibuktikan oleh statistik internasional. Tidak hanya udaranya, tetapi juga lingkungannya sama-sama tercemar dan tidak higienis, terutama jika Anda berasal dari negara-negara barat yang akan terkejut melihat begitu banyak sampah di jalanan. Bau limbah di ganggang dan makanan yang tidak bersih yang disiapkan di toko-toko akan membuat Anda menjauh dari Pakistan. Misalnya, hampir semua makanan jalanan disajikan dengan kontak tangan langsung, dan lingkungan tempat makanan tersebut dijual tampak sangat tidak sehat. Dan untuk menyantap makanan jalanan di Pakistan, sebaiknya Anda tidak terlalu banyak memikirkannya. Selain itu, sebagian besar jalan di kota tersebut tidak beraspal, dan mudah menimbulkan debu saat mobil melewatinya. Tingginya jumlah penduduk negara tersebut tidak hanya menciptakan lingkungan lalu lintas yang padat, tetapi juga berkontribusi terhadap debu dan asap di udara. Oleh karena itu, saya sarankan untuk mengenakan masker jika Anda memiliki masalah pernapasan saat mengunjungi Lahore. Saat Anda melihat wajah orang-orang di sana, Anda biasanya akan melihat orang-orang berkulit gelap atau kecoklatan, dan lebih dari separuh penduduknya memiliki janggut yang tidak terawat. Pedagang kaki lima sebagian besar adalah orang dewasa berusia di atas 30 tahun. Anda tidak akan melihat banyak anak muda di jalanan, karena mereka lebih cenderung memulai petualangan untuk mencari pekerjaan di negara-negara Eropa. Hal lain yang akan Anda perhatikan saat berjalan di jalanan adalah orang-orang yang dibatasi oleh keterbatasan ekonomi dan tidak mampu melewati lalu lintas yang padat karena populasi yang berlebihan, telah beralih untuk membeli sepeda motor. Alat transportasi yang paling populer di negara tersebut adalah sepeda motor. Berkat sepeda motor, mereka dapat bergerak melewati kemacetan tanpa harus terjebak dalam antrean panjang mobil. Selain itu, biaya sepeda motor jauh lebih murah daripada mobil. Oleh karena itu, sektor lain tempat orang-orang yang tidak terlibat dalam perdagangan pasar, membuka bengkel perbaikan sepeda motor yang ada di hampir setiap sudut kota. Pakistan tidak hanya berurusan dengan masalah populasi, tetapi juga berjuang melawan bencana alam. Negara ini sangat rentan terhadap hujan monsun. Infrastruktur di banyak kota seringkali tidak dapat menahan hujan monsun yang lebat, yang mengakibatkan seringnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Misalnya, mereka baru-baru ini menghadapi banjir terbesar dalam 75 tahun terakhir, yang menyebabkan orang kehilangan rumah dan harta benda mereka. Bahkan dalam keadaan normal, negara ini menampung banyak orang miskin yang berjuang untuk mendapatkan makanan bersih, dan dengan kerusakan pada tanaman akibat banjir, menyebabkan negara ini berjalan menuju kekurangan pangan. Terlepas dari upaya bantuan dari berbagai negara, bencana alam terus terjadi tanpa henti. Tingkat keparahan masalah-masalah ini di kota-kota tampaknya telah membuat beberapa orang Pakistan enggan untuk tinggal di kota, karena mereka merasa lebih masuk akal untuk menetap di daerah pedesaan di negara itu. Sementara beberapa orang lebih suka tinggal di daerah pegunungan yang dingin di dekat Himalaya, yang lain bermigrasi ke daerah yang panas dan bertahan hidup di gurun yang panas. Misalnya, rumah-rumah di gurun tidak memiliki infrastruktur listrik dan air. Anak-anak tidak bersekolah, tetapi memelihara domba dan kambing, sementara anak perempuan membuat roti yang dibuat berbentuk roti pipih yang merupakan makanan pokok penduduk desa Pakistan. Gurun-gurun di Pakistan sepi, dan Anda hampir tidak dapat melihat tanda-tanda kepadatan manusia. Pertanian tidak mungkin dilakukan di bagian negara ini, jadi bagaimana mereka bisa bertahan hidup di pasir dan debu tanpa tanah yang subur? Disinilah unta membantu masyarakat pedesaan, karena mereka menghasilkan susu yang sangat baik, yang digunakan penduduk desa secara langsung dalam roti dan makanan mereka,
bahkan untuk membuat mentega dan keju. Oleh karena itu, seseorang yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan menjalani kehidupan pedesaan yang alami di Pakistan, harus menjaga hubungan baik dengan unta. Sumber air bagi penghuni gurun adalah genangan air di berbagai titik. Selain itu, orang Pakistan menggali sumur beberapa meter di bawah tanah untuk mendapatkan air. Orang-orang mencoba memanfaatkan sumber air apapun yang dapat mereka temukan, terlepas dari apakah itu bersih atau kotor. Jika sumber air jauh dari tempat mereka berada, mereka memuat kaleng-kaleng kosong ke sepeda motor dan menuju sungai dan danau. Rumah mereka tidak seperti tenda, seperti yang terlihat di masyarakat nomaden lainnya, melainkan rumah-rumah desa sederhana yang terbuat dari tanah dan lumpur. Mereka mencoba menciptakan lingkungan yang layak huni dengan mengecat dan membersihkan rumah-rumah ini. Meskipun mereka mungkin sangat jauh dari teknologi dan tidak dapat memanfaatkan fasilitas canggih kehidupan modern, mereka lebih menyukai kehidupan alami yang jauh dari kotoran dan kebisingan kota. Selain itu, pekerjaan sehari-hari mereka tidak seprimitif yang dipikirkan orang. Beberapa wanita menenun, sementara yang lain berjualan makanan. Selain mengurus diri sendiri, mereka juga berlomba untuk menjual barang. Ini menunjukkan bahwa kelaparan dan kelangkaan bukanlah hal yang umum di desa-desa Pakistan. Salah satu hiburan terbesar bagi orang-orang di desa adalah kompetisi gulat. Para pemuda di negara itu saling menantang dalam pertandingan gulat, mencoba mengalahkan lawan-lawan mereka. Siapapun yang jatuh terlentang dianggap kalah, dan pemenangnya maju ke babak berikutnya. Jika Anda lahir di Pakistan, apakah Anda lebih suka tinggal di kota? Atau apakah Anda lebih suka menetap di daerah terpencil di negara ini? Apakah Anda akan memilih kehidupan yang ramai dan tidak sehat? Atau apakah Anda akan memilih gaya hidup primitif tetapi sehat? Atau apakah Anda tidak menginginkan semua ini, dan mencoba beremigrasi ke negara-negara barat, seperti impian banyak anak muda di negara ini? Singkatnya, Pakistan adalah negara dengan banyak kekacauan, tidak dapat mengendalikan populasinya, tempat tinggal orang-orang berpenghasilan kecil, dan kehidupan kota yang tidak sehat. Tempat ini wajib dikunjungi saat berwisata, tetapi menurut saya, tinggal di sana dalam waktu lama akan membawa Anda kembali 30 hingga 40 tahun dari era Anda saat ini. Kami telah membahas aspek negatif Pakistan dalam video ini. Tentu saja, negara ini juga memiliki fitur-fitur indah yang akan kami bahas di video lainnya. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan.